Anang sudah siap? Shanti juga sudah. Luh Sutari, hidup mengayang helai-helai kisah. Niluh Sutari lahir dari keluarga petani biasa di Desa Tojan, Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar. Ia anak ketujuh dari 11 bersaudara. Sutari tumbuh dalam keluarga merah, sebutan pada masa itu untuk orang-orang yang berhaluan kiri. Ideologi kanan dan kiri, sebuah dikotomi yang tidak pernah dipahami secara pasti oleh kecil. Yang ia pahami maupun oleh orang kebanyakan di Bali pada masa itu, sebutan merah adalah simpatisan PKI dan hitam untuk simpatisan PNI. Keduanya adalah partai terbesar di Bali pada awal tahun 60-an. Kamu tahu, kakak pertamanya yang berprofesi sebagai guru adalah salah satu tokoh PKI di desanya. Kakak keduanya salah seorang pimpinan Gerwani yang bersuamikan seorang pimpinan BTI. Demikian pula kakak-kakaknya lain, bergabung dalam organisasi yang mengusung gerakan revolusioner. Rumahnya sering dijadikan tempat berkumpul orang-orang PKI, Gerwani, dan Lekra untuk mengadakan rapat atau sekedar bersosialisasi. Tak jarang mereka berlatih paduan suara dan bermacam aktivitas berkesenian di halaman rumahnya. Hampir setiap hari, malam itu ramai sekali rumah saya, sampai tidak ada tahu lagi ada berapa orang yang kumpul di sana. Demikian kenangnya. Situasi politik pada masa itu mendorong setiap orang untuk menentukan pilihan partai dan afiliasi politik. Gimana? Kalau tidak pilih apa-apa dianggap pelintak-pelintu nanti jadinya? Jelasnya sambil tertawa kecil. Bahkan pada usia sekolah menengah pertama, hampir setiap murid bergabung dalam organisasi kesiswaan yang tidak lepas dari keberpihakan politik terhadap partai tertentu. Demikian juga dengan tari muda. Namun, disinilah uniknya. Seorang Luh Sutari merasa ingin berbeda dengan kakak-kakaknya yang semuanya merah. Tapi Tari memilih untuk bergabung dengan GSNI, organisasi kesiswaan yang cenderung bersimpati pada PNI. Arus pergerakan politik di Jakarta pasca peristiwa 30 September 1965 seperti gelombang besar yang menyebar ke seluruh penjara dan terbawa pula ke Pulau Bali. Bagi masyarakat Bali yang melek politik, ketegangan dan persaingan antar partai memang tidak bisa dihindari dan pasti ada dimanapun. Namun, kali ini pergolakan yang terjadi seperti memicu sebuah bom berkekuatan besar yang meledak di tengah masyarakat dan meluluh lantahkan tatanan yang ada hingga ke pedesaan. Bahkan korban berjatuhan dari pihak yang tidak terlibat dalam konflik politik tersebut. Demikian juga dengan Tojan, kampung halaman Sutari yang tenang. Sekitar pertengahan Desember 65, rumah-rumah orang yang dianggap merah di desanya mulai dilempari bahkan dibakar. Layaknya pembasmian massal hama tikus di sawah. Orang-orang mengejar, memukuli, bahkan membunuh orang-orang yang dianggap PKI atau simpatisannya. Mereka diseret dari rumah, diarut berkeliling, dibawa ke kuburan desa. Sebelum menemui ajal di sanalah mereka masih sempat melihat lubang kubur tempat jasadnya ditumpuk bersama jasad-jasad lainnya. Sekitar 14 orang meninggal di Banjarnya. Di antaranya adalah 2 orang saudara sepupu Sutari yang dibunuh pada awal-awal kekacauan. Sementara tragedi terjadi di desanya, Sutari tak lepas dari teror dan tekanan di sekolah, dianggap sama merah seperti kakak-kakaknya. Jadi ganyang-ganyang oleh teman-teman, bahkan orang-orang di jalan yang bahkan tak dikenalnya. Mereka tak peduli bahwa Tari adalah anggota GSNI. Sutari menerka ada pihak yang memberitahu orang-orang bahwa kakaknya adalah pimpinan PKI di Belah Batu. Untung bagi Sutari, salah
seorang guru ilmuku di sekolah membilangnya.